Halo teman-temannya Furi, tadi setelah kita memediumkan Ama Gerald ke lukisan Sang Jenderal ya, kali ini kita akan memediumkan Asyaf dengan satu sosok lukisan lain yang kayaknya pengen banget gitu ngobrol dan cerita. Gimana? Udah mulai? Oke sih Kak. Oke, jadi sebelumnya kan Asyaf nih, apa yang sakit? Sini sama sini. Aduh, kasihan banget ya, sampai kayak gitu sakit banget pada saat dimasukin oleh wanita berambut panjang gitu. Ya mudah-mudahan itu nggak kejadian lagi ya Mas Didit ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, kita menuju satu lukisan di sebelah sana. Ada Mas? Oke. Oh, Kalian bisa lihat ya, lukisannya ada mata, ada lubang kunci. tangan, ada lubang kunci. Kayaknya sampai sini. Halo. 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 Siapa namanya? Siapa namanya? Kayaknya kita copotin ininya. Boleh kita tahu siapa namanya? Ki Agung. Ki Agung, iya. Ki Agung, gimana di tempat ini? Betah? Betah. Betah. Kenapa dari tadi kayaknya pengen cerita? Pengen cerita apa sama kita? Saya hanya suka tempat ini dan suka sama satu orang di sini. Suka sama tempat ini dan suka sama satu orang. Boleh tahu siapa orangnya? Dia tidak di sini. Perempuan Belanda? Bukan. Terus? Orang yang menjaga tempat ini. Orang yang menjaga tempat ini. Siapa ya? Perempuan yang rambutnya panjang? Bukan. Laki-laki. Laki-laki. Jadi Ki Agung ini laki-laki, suka sama laki-laki. Iya, karena dia telah menjaga tempat ini. Oh, oke. Jadi ini unik juga ya. Jadi Ki Agung ini seorang laki-laki dan dia mengaku kalau dia juga senang sama penjaga laki-laki yang ada di sini, bukan sama noni-noni Belanda malah, ya. Terus penjaganya gimana? Suka sama Ki Agung? Dia tidak tahu saya di sini mungkin. Mm-mm. Tapi saya selalu memperhatikan dia. Kenapa Ki Agung suka sosok dia? Ganteng? Baik dia yang jagain. Oh, iya. Om Ben. Oh, Om Su- Ben. sukanya sama ini. Iya. Oh, Om, sini. Ada yang naksir. Om Ben. Om Ben. Jadi teman-teman ya, aduh, kepala saya dari tadi nggak connect karena kita selalu berbicara spirit. Jadi dia bilang dia suka sama satu yang jaga tempat ini. Saya nanya, apakah noni Belanda, apakah siapa? Enggak, dia suka sama penjaga tempat ini yang cowok. Yang ninggalin tempat ini. Oh, Om Ben ini kebetulan beliau Iya. ini yang Jaga. tidur di tempat ini Betul. sendirian. Nah sekarang udah tahu tuh, kamu suka sama dia. Kamu apa yang mau kamu sampaikan? Saya berterima kasih. Selalu menjaga tempat ini. Terima kasih katanya. Terus? Tapi saya tidak suka. Dia terlalu keras Tidak suka terlalu keras ke semua orang. semua orang. Tapi kalau dia nggak keras ke semua orang, dia nggak bisa jaga nanti tempatnya. Harus tegas. Jadi nggak boleh terlalu keras. Terus? Saya mau
apa yang selalu dia pakai? Dia mau apa yang selalu masnya pakai, barang gitu, pegangan, suka sama pegangannya. Oh jadi yang kamu suka dianya atau pegangannya? Semua. Semuanya. Kira-kira gimana nih Mas kalau ditaksir sama sosok Ki Agung yang ada di lukisan? Berteman aja ya kan. Berteman. Udah beristri ya. Udah beristri, berteman. Berteman mau nggak? Ya dia selalu Oh, yang jagain iya. di sini semua lukisan ini. Jagain. Ngomel. Ada lagi pesannya? Tidak, saya butuh. Butuh apa? Butuh. Berteman. Butuh pegangannya. Butuh Makan. makan. Oh, dia harus dikasih sama. Memang di sini boleh dikasih makan. Oh, kan Nggak cuma pernah ngasih. jaga. Enggak. Paling kalau Om Ben makan mungkin ditawarin ya, gitu. Ditawarin teman-teman di sini. Jadi kalau beli nasi belinya 2 gitu. Kalau sama yang punya rumah, nggak kayak yang punya tempat ini nggak boleh dikasih makan. Nggak apa-apa. Dibagi aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu tinggal di sini, dijagain tempatnya, nggak apa-apa. Marah. Maunya apa sih? Maunya apa? Makannya? Apa? Mau deket ya, mau deket aja. Kenapa? Kamu nggak bisa kasih saya makan. Siapa? Kamu. Saya? Bisa saya mah. Kenapa? Punya apa? Punya dupa? Mau? Permen? Kue? Rokok. Rokok? Rokok. Ki mau Rokok ya. Rokok, Ki. Rokok mau ya? Mau, Mau iya. kasih rokok. Ki. Ada. Ada Om Ben? Om Ben dulu? Ada, kita udah Oh buka. itu udah ada. Tapi nggak apa-apa kan? Rokoknya sekarang aja nggak apa-apa? Nanti kamu ngerokok di sini. Ya, mumpung lagi masuk ke Asyaf, kamu mau ngerokok ya? Rokok di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena penjaganya nggak ngerokok. Nggak Nih, ngerokok. boleh silahkan diisep aja. Nah, nih. Ya, Biar senang. biar seneng. Udah lama nggak ngerokok ya. Kamu baik-baik di sini ya, Ki Agung ya. Di sini kan tempatnya nyaman. Ya. Tar, biarin. Oh dimakan rokok. Udah? Udah? Ki Agung? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Yuk. Oke. Air minum. Oh, iya. Tisu apa tuh? Ya. Tuh. Kirain mau ngerokok, Chef. Taunya makan rokok. Makan rokok. Dimakan. Tapi itu tadi unik juga ya, teman-teman. Unik dalam artian saya tuh selalu merasa bahwa misalnya nih ada spirit atau arwah laki-laki itu pasti sukanya sama perempuan.
dan pasti sama spirit lagi. Ternyata enggak, ini sukanya sama penjaga tuh beneran orang gitu, orang yang ngejaga tempat ini gitu. Dan tadi lucu banget, Mas Ben bilangnya saya udah punya istri. Aduh, kasihan loh Ki Agung propose him ya, melamar tapi dianya nolak loh. Dia bilangnya maaf saya udah punya istri gitu. Ternyata ada juga memang spirit laki-laki yang mengagumi laki-laki manusia gitu ya. Ya itu ada. Karena makin merasa nyaman kan di sini dia. Berarti Mas Ben bisa membuat spirit merasa nyaman. Dia sih. Iya, cuman jangan terlalu keras, katanya lemah lembut aja kalau sama Ki Agung. Tegas agak keras gitu, cuman Kalau ada bunyi dibentak sama Om Ben, diam. Gitu ya, gitu kan? iya kalau berisik ya bentar. Oh, Dia berisik. Dia cerita. oh kerak. Marah saya tuh. Berisik. Langsung pada diam. Iya udah. Oke. Jadi seperti itu ternyata ya. Kalau di sini ada yang berisik, mungkin kan Om Ben juga jagain tempat ini ya hampir 24 jam. Kalau berisik dibentak aja udah kayak ke anak sendiri gitu. Ternyata emang katanya jangan terlalu keras gitu. Tapi tadi gimana pas masuk Ki Agung? Ada bunyi. Pas masuk sih enteng sih Kak. Enteng, enak. sih, enak. Pas tadi makan rokok, Nggak tahu. pahit. Pas keluar ngerasa baik. Pahit, iya. Jadi tadi minta rokok sekali lah. Terima kasih ya Ki Agung. Udah berkomunikasi, katanya makasih juga Mas Ben udah jagain semuanya. Dan membuat Ki Agung merasa nyaman. Ya. Emang ini selalu membuat merasa nyaman gitu ya? Iya. Manusia dan juga hantu mungkin ya? Ya orangnya makanya kan semua teman-teman di sini juga nanya kok Om Ben berani sih sendirian di situ dari dulu apa gitu. Auranya Ya, banyak, bisa. jadi udah banyak temennya mungkin. Banyak temennya. Makanya bisa berkomunikasi dikit ya. Iya. Buktinya Ki Agung langsung ngambek dia, jangan keras-keras. Iya, langsung ngambek ya. Bisa ngambek juga Ki Agung tadi minta makan nggak mau dikasih gitu. Akhirnya minta rokok ya. Dan kita juga punya satu cerita nanti ya setelah ini. Ada 2 patung ya, Mas Ben. Ada 2 patung yang tadinya dari atas dipindahin ke bawah gitu. Dari bawah. Oh, dari bawah terus akhirnya dipindahkan ke atas karena Kurang begitu Bang, ini di bawah. oh Nggak cocok. Agak di seram mungkin. Fisik profilnya. agak serem. Dulu kan pernah di sebelah katanya rumah sebelah akhirnya dibalikin ke sini. Iya dulu. Iya. Iya. Nah, nanti kita akan cerita Cocok tempatnya. cerita lengkapnya kenapa akhirnya si patung 2 itu dari bawah dipindahin lagi ke atas dan setelah dipindahin malah lebih bagus ya. Lebih terkendali gitu keadaan. Oke, jangan Kan di atas kemana-mana. banyak teman-temannya Mbak Puri. Oh iya, kalau di bawah nggak ada temennya. Ada temennya. Jadi di sini kan banyak. Ada Ki Iya. Agung, ada siapa tadi? Iya, ada John, Desi, Ada Don apa? Don. John. ada John. John. Iya. Di sini banyak. Oke, teman-teman ya. Sambil kita istirahat dulu, Asyaf juga istirahat, minum dulu. Nanti kita akan komunikasi lagi dengan satu spirit yang ada di patung ya. See you. Oke, teman-temannya Furi ya, setelah Asyaf memediumkan Ki Agung ya, kali ini kita akan melihat patung ya, patung Petruk gitu kita bilangnya ya, karena kita juga belum tahu nih nama aslinya siapa ya Mas Didit gitu. Katanya yang pernah jaga di sini pada saat patung tersebut diletakkan di bawah,
itu keadaannya nggak bagus. Nah makanya kita pengen nanya keadaan nggak bagusnya seperti apa, setelah dipindah ke atas baru bagus gitu. Aman. Dan kenapa nggak ada Asyaf seperti biasa, kalau Ama berdampingan sama Asyaf pasti pada ketularan gitu ya kesurupannya. Jadi kita biar nggak repot kali ini dengan Ama. Yuk kita ke ruangan Petruk. Mas Didit nggak pusing-pusing? Sedikit ya. Iya. Ama juga, Ama gimana Ama? Oh. Oke. Nah, teman-teman, patungnya sebenarnya bisa dibilang cantik ya. Cantik banget gitu, bagus. Ada sosok ibu menggendong anak dan juga ada sosok ayah ya. Gitu, sosok ayah dan sosok ibu yang sama-sama menggendong anak. Sekarang ditaruhnya di luar gitu, ya. Nah, tapi kita mau panggil dulu Mas Om Ben, ya. Om Ben sebagai penjaga di sini. Silakan Om Ben. Nah, di sini di sebelah Mas Didit. Oke, Om Ben, bisa diceritain sedikit nggak sih kenapa kok akhirnya patungnya dikembalikan ke atas gitu? Kenapa? Tadinya kan di bawah, di pintu masuk itu kaca. Oh iya. Jadi kayaknya kurang bagus ya. Tamu banyak kalau masuk tuh datang juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Oh. Begitu. Kaget. Di mana? Akhirnya saya bawa dia ke atas. Tapi pengaruhnya hanya orang kaget aja atau ada pengaruh lain mungkin yang lebih? Ada. Saya kan ada bisnis lain, jadi bisnis itu 3 bulan dia di bawah di patung kosong. Oh. Kosong. Apa dia naik? Nah mulai ada 1, 2, 3, 4 ada. Begitu, jadi memang dia harus di atas. Harus di atas, oke. Tapi kalau ngobrol secara langsung, Om Ben belum pernah? Belum ya. Oke, jadi kita akan cari tahu nih lewat Ama, kenapa sih waktu di bawah bisa sampai nggak ada omset nih istrinya Om Ben gitu. Apa memang dia pengen di atas terus gitu dan malu dilihat orang gitu. Kita akan tanya langsung ya. Thank you Mas Ben. Orangnya nengok-nengok ke bawah. Mungkin Mas Didit pengen nanya-nanya juga sama patungnya? Oh, Ama, oke. Kita keluar apa di dalam? Di sini. Di sini. Bisa connecting nggak? Mau dibuka aja? Iya, lebih tinggal dibuka. Dibuka ya. Nah. Assalamualaikum, Mbak. Coba Ama lihat dulu ya. Kita lihat dulu bentar biar kenalan dulu sama mbahnya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, mbahnya pegang anak. Ini banyak banget ya yang mau masuk. Iya. Mbah. Ya, kita fokus ke mbah dulu. Yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil anak-anaknya juga. Oke. Oke. Yang mau masuk banyak ke badannya Ama. Udah mulai merinding-merinding dan gemetaran ya. Tapi kita lagi fokus, mudah-mudahan sih mbahnya yang masuk gitu. Assalamualaikum. Hey. Hey. Ini siapa? Siapa ini? Siapa? Koko. Koko. Aku suruh masuk. Oh. 3 aja udah cukup, nanti Ama sakit. Koko seneng sama Darsi nggak? Ini lihat. Seneng sama Darsi? Nih. Kalau nakal nanti Darsi marah. Ini Darsi nih, kenalan. Oh, nggak mau. Ya udah, Koko umurnya berapa tahun? Jangan digigit. Jangan digigit.
Nih, Darsinya marah nih, Darsinya marah. Keluar. Jangan gigit-gigit. Aduh, digigit tangannya si Koko teh. Minum. Maaf ya teman-teman, kita stop dulu soalnya si Koko gigit tangan, nanti takut luka. Bukannya kita nggak mau medium. Dipersilakan masuk, ternyata yang masuknya malah ngeburudul kesempatan. Gimana Mas Didit kalau kayak gitu? Jadi ada yang disuruh nyampein pesan malah rebutan ya, antri. Udah lama ya. Sakit gak tangannya tuh? Dilihat dulu tangannya. Hah? Sakit? Tadi si Koko tuh sosoknya kayak gimana sih? Kok bisa tiba-tiba masuk? Kak, yang botak yang gini nih. Oh, patungnya kan ada yang giginya keluar yang sebelah sana ya? Oh, ada 9, tapi ada yang giginya keluar. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat anaknya bapak sama ibu tuh ada 9 ya. Untung yang masuknya baru 2 tadi, baru siapa tuh yang pertama? Udah sampai lupa. Junid sama Koko ya. Cuman karena Koko gigit-gigit nakal, kasihan juga gitu. Darsi soalnya tadi udah mulai mengeluarkan taringnya. Tapi ngomong-ngomong ya, ini nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Setelah Darsi nakut-nakutin Koko dan ngeluarin taringnya, si Koko itu malah ngegigit tangannya Ama gitu. Iya, dia kayak ketakutan gitu Kak. Takut tapi malah ngegigit gitu. Jadi kayak kalau minta bantuan gitu ke siapa jadi ya. Kayak gitu, oke deh. Ya makasih ya Koko, udah jangan masuk lagi ya. Yang penting udah seneng kan di atas. Om Ben, udah pernah ngeliat tuh sosok anak kecil gitu atau ngedenger suaranya atau apa? Koko belum. Jadi waktu mindahin ya kayak mindahin aja gitu. Nggak ada kejadian apa-apa. Enggak ya. Oke, jadi itu. Kenapa? Oh, udah mulai bengung. Mungkin ada yang mau medium kan? Ke Mas Didit? Oh, bengung aja. Oke. Bengungnya setelah tadi kejadian? Baru aja. Kalau Mas Didit mungkin kalaupun ada yang mau masuk juga nggak berani ya. Paling cuman bisa nempel-nempel dikit karena ada di belakangnya ada mbah gitu. Mbahnya juga serem banget. Jangan macem-macem gitu kan ya. Kalau Ama Gerald memang mediumship, jadi terbiasa dimasukin oleh arwah untuk berkomunikasi gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup ya. Ada adegan gigit-gigitan ya. Sebenarnya tadi kalau diterusin mungkin untuk sebagian orang gitu mikir kenapa nggak diterusin aja Kak, kenapa langsung dikeluarin kalau udah mulai membahayakan gitu ya. Kita nggak mau kejadian waktu Asyaf nyekek dirinya sendiri sampai ininya luka berdarah itu terjadi lagi, saya nggak mau. Jangan sampai tim yang berusaha untuk menyampaikan pesan malah akhirnya jadi terluka gitu. Jadi ya tadi udah cukup, yang penting mereka sudah happy. Dan kenapa mengganggu, kenapa bikin jualan yang nggak laku, ternyata katanya nggak sopan naruh mereka di bawah gitu. Oke, nanti kita akan balik lagi ke lantai 1 ya, jadi jangan kemana-mana. Emang itu paling nakal Kak. Paling nakal Koko. Sama ngeliat ke situ dia udah kayak Tadi Mas Didit sering nggak ngelihat orang tiba-tiba ngegigit tangannya? Iya, kayak dia excited mungkin. Excited dia ketemu sama Ama. Tapi kayaknya di sini ada yang menarik deh teman-teman. Aduh, jadi saya pengen komunikasi dulu sama Catherine ya. Oke. Hai Catherine. Cantik. Cantik sekali ini lukisannya. Jadi sebenarnya bentar. Oke. Jadi sebenarnya dari awal kedatangan saya sama tim Dimensi Lain,
perempuan yang nungguin saya di tangga itu namanya Catherine gitu, Mas Didit. Ya tadi kebetulan pas kita mau medium ke Asyaf, memang Desi itu udah nungguin Asyaf, seneng banget ngelihat Asyaf gitu, handsome. Nah tapi deep story-nya dari Catherine gitu. Nah Catherine ini dia pengen cerita bahwa dia meninggalnya tanggal 12 Februari tahun 1848 dan dia meninggalnya di Indonesia gitu. Dia cuman bercerita bahwa perjalanannya dia untuk sampai ke lukisan ini itu perjalanan yang panjang, yang dia kayak pengen punya rumah, dia belum mau pulang ke Tuhan. Dia bilang karena dia nungguin laki-laki yang sangat dia cintai gitu. Jadi si Catherine ini jatuh cinta sama laki-laki pribumi, ceritanya seperti itu. Laki-laki Jawa gitu, kulitnya agak hitam gitu. Tapi karena memang waktu itu dia tidak diizinkan, akhirnya memang pisah dan dia kayak sakit gitu. Dia cuman bilang dia sakitnya nggak ditembak atau dibunuh, enggak, dia kayak sakit pernafasan, kayak orang yang depresi gitu, nggak bisa ngedapetin cinta. Berarti dia meninggal karena sakit. Karena sakit dan merasa terkekang gitu, nggak bisa mendapatkan cinta. Terus katanya di satu hari di tengah perjalanannya dia tiba-tiba ngedenger seseorang ngelukis gitu. Dan akhirnya dia kayak kasih guidance sama pelukis itu untuk bisa menggambarkan wajah yang mirip banget sama dia. Jadi dia sih cuman berpesan dia senang tinggal di tempat ini, dia juga senang tinggal di lukisan, dia tidak pengen mengganggu siapapun. Dia cuman bilang bahwa harus sebagai manusia yang masih hidup harus bersyukur gitu atas kehidupan, karena kalau misalnya sudah meninggal seperti dia sendiri nggak tahu gitu harus pulang kemana gitu, kayak tersesat gitu. Dia nggak ngerti apa namanya rest in peace gitu, dia juga nggak tahu di mana laki-laki yang dia cintai. Makanya pada saat dia dilukis itu dia kayak nahan air mata gitu, matanya tuh nggak mau ngelihat ke depan, terus dia kayak memalingkan mata, dia nggak happy. Jadi pesannya sih cuman kehidupan ini dijalani dengan sebaik-baiknya, bersyukur kayak gitu. Dan kalau memang tidak bisa mendapatkan cinta yang diinginkan, kamu tetap harus move on gitu, tetap harus ngejalanin kehidupan kamu, jangan kayak dia gitu. Akhirnya dia kayak meninggal juga kayak luntang-lantung gitu, unhappy. Tapi sorry Mbak ya, Mbak Muri kan bisa melihat bahwa kalau dari lukisan ini ada aura semacam apa ya namanya, bentuk cinta. Jadi itu ada simbol cinta, bener nggak? Simbol cinta, love gitu. Nggak tahu, Ama bisa ngeliat nggak? Iya. Bener, memang sepintas orang nggak tahu, tapi kalau kita amatin bener, Mbak Muri, ini kan simbol cinta. Meskipun dia kelihatannya nggak begitu gembira, sedih kan. Nah, tapi digambarkan dari si pelukis itu, ini ada simbol cinta, iya kan? Betul. Ya kan, simbol cinta sampai kita teman, ya itu tadi kayak semburat lah, apa bahasa Indonesia semburat orang Jawa ya kan? Jadi mungkin itu menggambarkan kegalauan hatinya juga mungkin ya Mbak. Iya, kegalauan hatinya dia, ketidakbahagiaannya dia karena nggak bisa mendapatkan cinta. Tapi sekarang di kehidupan yang setelah dia meninggal pun dia masih tetap nggak bahagia. Jadi dia kayak kasih pesan, saya nggak mau medium, katanya saya cuma pengen kasih pesan sama kalian yang masih hidup. Kalau memang nggak bisa ngedapetin cinta gitu yang kalian inginkan, tetap lanjutkan hidup gitu. Iya, jangan seperti dia. Iya, jangan seperti dia kayak gitu. Itu ada simbol cinta dan ada bunga merah ya, itu ada warna merah di atas dia, itu seperti bros bunga di atas. Dia ada penyesalan nggak sih Kak? Dia sih sebenarnya penyesalannya sekarang itu lebih kayak dia menyia-nyiakan hidup gitu. Jadi kan banyak sekali orang di luaran sana yang beranggapan bahwa cinta sampai mati gitu. Yang penting kita mendapatkan cinta, atau ada yang nggak bisa bareng-bareng akhirnya bunuh diri bareng gitu. Ternyata di kehidupan kematian seperti ini mereka pun tetap nggak bisa bareng-bareng dan tetap nggak bahagia gitu. Nggak move on. Jadi ada istilah
cinta tak harus memiliki, oke kan? Oke. Iya. Itu kayak Cinta lagu tadi itu kan ya. ada lagu. Cinta tak harus memiliki. Iya, betul. Catherine? Oke. Sudah katanya terima kasih. Ya, ini termasuk yang paling kalem dan ya mudah-mudahan Catherine bisa menemukan jalannya untuk pulang karena itu sih yang dia perlukan saat ini ya. Dia udah kayaknya memberikan wejangan udah cukup. Mungkin karena di zaman sekarang ini juga banyak anak-anak muda yang bucin ya. Yang kayaknya kalau nggak dapetin cintanya tuh kayak udah deh the end of the world. Ternyata kata Catherine, kalau kamu nggak ngedapetin cinta kamu ya udah kamu move on gitu. Jangan sia-siakan kehidupan kayak gitu. Ya, nice word. Oke teman-temannya Furi, ya itu tadi penelusuran kita ya di sebuah bangunan X Gallery dan kita mau panggil Asyaf. Asyaf, nah sudah istirahat karena tadi sempat sakit-sakit badannya ya. Masih sakit nggak? Sedikit. Sedikit ya, Ama juga ya tangannya masih sakit. Dapat oleh-oleh, cuman Mas Didit aja top, nggak dapat oleh-oleh ya. Oke, jadi penelusuran hari ini cukup menarik. Gimana menurut Asyaf? Sebetulnya sih kalau mau aku pribadi ya, di sini sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu juga sebetulnya ya. Cuman ya mungkin hanya kasih eksistensi aja lah kalau mereka ada di sini. Tapi dengan adanya kita, jadi kayak mereka ngerasa terganggu banget Kak. Jadi kayak ngapain? Gue nggak pernah ganggu lu, tapi lu malah kesini ngapain gitu maksudnya? Rame-rame lagi. Rame gitu. Jadi yang aku rasain gitu sih. Udah permisi kan Mbak Furi, udah permisi. Iya. Kalau Ama gimana? Ama gimana? Kalau Ama sih ini tempat oke banget Kak. Karena dapat satu, kalau dari Ama ya, satu cerita dari yang siapa? Catherine. Satu lagi yang cowok. Yang cowok, Jenderal. Jenderal itu ceritanya keren banget sih. Keren. Dan dapat ya. oleh-oleh. Dapat oleh-oleh keren. Kalau Mas Didit? Ya, cuman terima kasih Mbak Furi juga udah ngajak Didit selama ini ya guys. Pokoknya terus tonton Dimensi Lain. Iya. Furi Harun, top, Marco top. Terima kasih. Oh ya teman-teman, kalau kalian ingin tahu juga kelanjutan cerita kita bisa dilihat di link heboh.com ya. Karena kita lagi kolaborasi juga sama heboh.com. Dan kalau penasaran siapa sih yang bawa yang jadi hostnya, nah ini dia beliau. Jadi udah kayak Ki itu ya. Itulah gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Ya tetap jaga sopan santun, jaga keselamatan dan tetap berdoa. Semoga semua tadi yang sudah menyampaikan pesan bisa kembali ke tempat yang semestinya gitu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. See you.